Baik saudara, sekarang nih tim KPU sedang menyiapkan kotak untuk pemilihan OSIP. Kotanya ada 4 kotak untuk 4 calon ketua OSIP di Pondok Pesantren Bustanul Yakin. Lambaikan tangan pada KPU. Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi kita di channel Takwa Kreator. Baik, pada hari ini kita akan melihat para debat calon ketua OSIP di Pondok Pesantren Bustanul Yakin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebelum kita menyaksikan debat para calon ketua OSIP, ada calon 1, 2, dan 3, dan 4. Mari saya jelaskan dahulu. Kalau di pondok pesantren itu ada namanya organisasi OSIP. Beda dengan halnya yang ada di sekolah, itu dinamakan dengan OSIS. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam marilah kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah sampaikan kepada kekasih beliau, yakni Al-Habib Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Abuya dan Umi. Kemudian yang sama-sama kita hormati para majelis guru serta seluruh santriwan dan santriwati yang insyaallah rahimakumullah. Tanpa memanjangkan kata al-muqaddimah, langsung saja masuk ke acara kita pada hari ini. Debat calon OSIP 2023. Langsung saja pertanyaan dari guru dipersilakan. Baik, bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang penuh keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat salam kita mintakan kepada Allah semoga disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Abuya kita pimpinan Pondok Pesantren Bustanul Yakin beserta Umi dan guru-guru yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang meluangkan waktu, tenaga, pikiran beliau untuk kemajuan kita, bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Baik santriwan, santriwati yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah genap 1 tahun pemilihan ketua OSIP itu, alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun. Adapun sekarang yaitu kita berkumpul di aula, berkumpul bersama-sama menyatukan visi dan misi kita untuk 1 tahun yang akan datang.
Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal ini dapat kita ambil pelajaran menjadi seorang pemimpin itu perlu itu. Maka belajar dari hal-hal yang kecil dulu. Mungkin barangkali belajar dari ketua kelas, setelah ketua kelas mungkin lanjut nanti ketua OSIS dan seterusnya nanti. Maka sesuatu yang besar itu tidak mungkin bisa besar jikalau tidak diawali dengan hal yang kecil. Tidak mungkin orang tuh habis lahir itu langsung bisa lari atau langsung bisa belajar, enggak, namun mulai dari itu. Maka orang yang sukses hari ini melainkan inyo melalui jalan yang panjang dulu, melalui proses itu inyo menjadi orang yang besar, orang yang memiliki pengikut yang banyak atau orang yang disegani. Maka adapun hal ini kita ambil pelajaran, yaitu di antara awak itu harus bisa memimpin diri awak, terutama memimpin diri seorang dulu. Maka malam hari kini kita berkumpul di dalam aula kini, yaitu menyatukan keinginan awak. Kita pilih pemimpin kita 1 tahun yang akan datang, orang yang akan mengingatkan kita, orang yang akan memimpin awak. Sia nanti yang terpilih nanti dimohonkan betul agar menjalankan organisasi OSIS itu dengan sepenuhnya, menjalankan dengan sepenuh hati. Agar apa? Agar pondok itu, pondok pesantren Bustanul Yakin beserta OSIS-nya, jajaran OSIS-nya bisa mengeluarkan kinerja terbaiknya. Amin ya Rabbal. Adapun kawan-kawan yang dikumpulkan hari ini, nanti itu diberikan satu hak suara. Apa diberikan? Satu hak suara. Maka ketika kita diberikan satu hak suara, maka pilihlah orang yang betul-betul yang bisa mengajak kita menjadi orang yang lebih baik, atau orang yang bisa memimpin awak. Jangan hanya sekedar ketika kita datang pas pemilihan itu hanya sekedar oro-oro saja. Apa tuh oro-oro? Ketika kawan kau pilih nomor 1, awak pilih nomor 1 lah, awak pilih nomor 1 lah gitu. Cuman coba awak tanamkan gitu. Awak kanlah awak lah berbaur yang kelas 1 lah 3 bulan. Yang kelas 2 lah, yang kelas 1 baru lah 3 bulan, kelas 2 lah 1 tahun lebih ya, kelas 3 dan seterusnya gitu. Kan kita lah kenal dengan karakter orang masing-masing. Jadi di situ kita memilih gitu. Jangan hanya sekedar pilih siapa lah, pilih siapa tua lah. Jangan hanya sekedar uro-uro saja. Ketika awak diberikan hak untuk memilih, maka pilihlah hal-hal yang betul, yang bagaimana bisa mengajak kita menjadi orang yang lebih baik lagi, atau orang yang bisa memperhatikan awak. Maka jangan sampai salah pilih. Maka daripada itu kita dikumpulkan hari ini, kita cari visi misi dari para calon-calon kita. Alhamdulillah sekarang sudah ada 3 calon awak. Ada Kak Ilpiandra Putra, ada Kak Adit, Ampe. Ada Ampe calon, Kak Ilpiandra Putra, ada Kak Adit, ada Kak Rizky Ha, ada Kak Yudi. Beliau itu memiliki skillnya masing-masing, mempunyai keterampilan masing-masing. Maka dari antara awak harus memilih itu orang terbaik menurut awak. Akak kok kelebihannya. Yang nak boleh apa? Hanya sekedar ikutan, itu nak boleh gitu. Kalau hanya sekedar ikut-ikutan saja, awak yang akan tanya nanti. Lah maka daripada itu lama mana kita pembukaannya. Adapun acara kita malam ini itu, maka dari inilah kita perhatikan bahwa kakak kita tadi kepribadiannya, bahwa tingkah lakunya, ataupun bahwa caranya berargumen
nanti beradu argumen gitu. Ketika diberikan suatu permasalahan bagaimana inyo bisa menyelesaikan permasalahan itu gitu. Ada tambahan lain? Baik. Itu ndak lama-lama karena nanti sebentar itu setengah jam putih saja. Nanti setelah itu kita berkumpul, kita bawa yang saya sesuai disampaikan guru kita tadi, balik asrama sudah tuh bawa piring, sendal. Nah itu yang akan dibagian nanti. Baik. Mungkin debat tahun ini akan sangat jauh berbeda dengan tahun yang kemarin. Kalau kemarin kan itu antara calon dengan calon berdebat. Cuman kini kok kita tidak berdebat seperti itu. Kini cuma sekedar diberikan suatu masalah. Lah, kawan-kawan dia maka di situ kita nilai. Nanti ketika diberikan satu masalah, bagaimana calon kita nanti menyelesaikan masalah itu. Paham tak? Contoh diberikan suatu permasalahan, contoh terompa hilang gitu. Satu permasalahan terompa hilang. Calon si A untuk menghindari supaya hilangnya terompa, katanya adik gembok terompa. Atau ke si B, ke calon si B, supaya hilangnya terompa, ando anak lamari. Nanti itu yang akan kita tunggu. Bagaimana respon daripada calon-calon itu nanti, tanggapannya atau apa solusi terbaik yang akan nyogia. Jadi di sini kita menilai nama nan kan kita pilih. Bisa dipahami tuh? Untuk yang pertama, kita masuk kepada ranah kedisiplinan terkait asrama nan pertama kebersihan. Nomor 1. Kita nak lama-lama jatahnya satu orang itu hanya 2 menit. Nanti ketika disebut stop. Maka sampaikan secara lugas. Yang penting orang paham, nak bajelo-jelo mana masuk ke poin-poin. Sampaikan yang poin-poin saja, nak sampai bajelo-jelo mana. Pokoknya orang paham. Lah, poin pertama, yang sama seluruhnya. Bagaimana tanggapan paslon nomor 1 caranya untuk masalah kebersihan di asrama mulai dari sekarang waktunya 2 menit. Silakan kawan-kawan simakan seluruhnya. Nah, doa hapur sama kawan pokoknya dari awak surang. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada guru awak yang telah menyampaikan pertanyaannya kepada Ambo, yaitu pertanyaannya ba'a caranya mengatasi masalah asrama yang kotor. Baik, mungkin Ambo akan menjawab sesuai hadis Nabi, at-tuhuru nasatru minal iman, bersuci atau kebersihan itu sebagian daripada iman. Andaikan adik-adik seluruhnya, kawan-kawan Ambo tidak menjaga kebersihan, berarti bagian dari imannya adalah tercabut. Oleh karena itu, cara mengatasi asrama itu tidak kumuah itu menurut Ambo, yang pertama itu caranya penegasan dari kakak pembina masing-masing. Karena tiangnya memang seluruhnya dek pembina. Andaikan pembina lalai untuk menyuruh mengingati adik-adiknya, maka adik-adiknya akan lalai. Karena untuk awal itu memang sesuatu itu harus dipaksakan. Sesuatu itu harus dipaksakan. Kalaulah dipaksakan, maka ujung-ujungnya tak biasa. Jadi yang pertama caranya penegasan dari kakak pembina. Setiap ada sampah yang nampak, setiap ada asrama nan kumuh, itu kakak pembina langsung menegur. Kok dapat kakak pembinanya langsung yang mengambil sampah tersebut kok yo nyomuah. Tapi kalau tidak muah, cari orang yang pikir lalu suruhnya. Tergantung ini penegasan dari kakak pembina asrama masing-masing. Mungkin sekian. Baik.
Aman nih. Masuk YouTube Mi. Nah baik, sesuai yang disampaikan paslon nomor 1 tadi, kalau nyo tak pilih katanya, maka salah satu kinerjanya bagaimana membersihkan asrama tadi sesuai yang kita dengar tadi. Mas suaranya untuk paslon nomor 1. Kan lain gak suara sini dari suara dari itu nomor 1 ketika pemilihan nomor 3. Nah baik, untuk paslon nomor 2 masih pertanyaan yang sama. Baa caranya awak tu asrama ko bersiah dah Wah silakan 2 menit dari sekarang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah memberi pertanyaan. Bagaimana caranya jikalau asrama kita tuh kotor, bagaimana caranya untuk membersihkannya? Jadi yang pertama, memang harus timbul di dalam diri kita tuh. Bagi guru-guru kita menyampaikan maupun Buya Awak menyampaikan, kondak kapan dari mana kita memilih sampah orang lain, pilih sampah wak surang dulu. Yang kedua yaitu memang you harus tegasan dari kakak pembina. Harus kone kakak pembina itu nampak dia awak membuang sarung atau sampah sembarang tampe, langsung awak tegur. Karena kalau awak tegur dia tu sekali, 2 kali maupun 3 kali pelangcok, maka dia tu akan sagan. Jikalau nampak awak denyo membuang sampahnya sembarangan, pasti nyo langsung connect tu. Mungkin bilang kak ko kalau awak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga yaitu memang dari diri kita sendiri. Apa yang aku sampaikan tadi, kau nak bisa gitu membersihkan sampah orang lain, maka pilih sampah wak surang. Mungkin sedemikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aplausnya untuk paslon nomor 2. Pendukung paslon nomor 2, pendukung nomor 2. Baik. Sama kita dengar apa jawaban daripada paslon nomor 2 tadi. Jikalau terpilih, itu jawaban daripada beliau. Nah, mohon kawan-kawan tidak ada yang basuaro. Nah, ada yang basuaro. Baik, selanjutnya ke paslon nomor 3. Silakan diberikan jawabannya tentang kebersihan di asrama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, aku akan mencoba menjawab. Jadi kalau pribadi yang ambo lihat, yang perlu untuk kebersihan asrama itu ialah pengingatan dari kakak pembinanya. Jadi sering, kalau seandainya kakak pembina di asrama tersebut sering mengingatkan dia untuk kebersihan, maka bisa kita pastikan asrama yang kumuah tadi itu bisa bersiah. Karena secara alamiahnya ada sini dan taruh menerompetan di lingkungan dia itu istilahnya. Jadi adik-adik dan awal mulanya inyo acuh atau tak tentu dengan karajonya, dengan mengingat tersebut maka dia tu insyaallah akan ingat dengan karajonya. Cuman mengingat kau dalam kategorinya tidak bisa kita adu karek semua karek. Kalau seandainya kita adu basi semua basi, maka nanti dia bengkok selah cie bengkok anda kelok jadi dong. Kalau seandainya kita tahu dia tersebut itu orangnya karek atau tak bisa di karehan, maka kita pakai prinsip mengingatnya dengan secara elok.
karena laju ambo celia ungku yeno atau ungku pak selama mengarik basi itu sampai mengarik itu tabueknya dari kardus kira ndak dari basi lo kira jadi dirikin ambo ambil pelajaran kalau seandainya mengen orang tersebut kita cari orangnya kalau seandainya orangnya kareh maka kita ingin dengan lunak kalau seandainya orang lunak kita ingin dengan lunak kalau seandainya lunak maka insya Allah akan capek dapetnya adanya mungkin bagi aku hanya sedemikian. Baik, silakan aplausnya untuk 03. Nah, selanjutnya untuk paslon 04. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab dengan pertanyaan guru kita tadi adalah tentang permasalahan kebersihan. Lah, jadi tentang permasalahan kebersihan itu ialah kita saling mengingatkan satu sama lain. Ketika kawan awak lupa, kita harus mengingatkan. Jangan peduli satu sama lain dan jangan peduli sibuk satu sama lain. Itu untuk membersihkan atau supaya rapi di dalam asrama itu ialah saya akan meraziakan setiap minggu 2 kali. Seminggu 2 kali itu akan meraziakan asrama supaya asrama rapi dan bersih. Itu kalau ditentukan waktunya bila harinya itu akan lalai adik-adik yang akan lalai. Nil. Ketika waktunya itu tidak ditentukan, jadi adik-adik lo takut beko kain-kain namun tapi agak-agak ini tuh ayah. Beko orang raja beko. Jadi setiap hari itu akan berasia asrama, seluruh asrama, dan asrama bukan TCE dong. Seluruh asrama itu akan diraziakan setiap 2 minggu, setiap seminggu 2 kali. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Aplaus untuk 04. Nah, setelah sama-sama kita undangan, tanggapan daripada tiap-tiap calon itu masalah Maka itu jadi suatu apa deh namanya tuh poin bagi awak gitu. Bagaimana usia nanti kita pilih dari situ kita lihat. Nah, bukan hanya sekedar pilih mami, pilih saja. Kita masuk kategori masalah iklim belajar. Sama-sama kita lihat kini iklim belajar yang sangat mengkhawatirkan kini. Aduh, ketika masuk lokal tuh NT-an atau masuk lokal tuh harus soraan. Kita dengar pula bagaimana deh calon-calon kita caranya DWE untuk bisa setelah itu kok masuk lokal tuh nak soraan lah itu. Kok kita dengar kok. Kita mulai tadi dari nomor 1. Kita acak lah. Nomor berapa? Nomor pertama. Yang sebelah aku nomor berapa? Sebelah aku nomor berapa? Kita mulai dari nomor 3. Tuh poinnya kan, poinnya calonnya salam bokong masuk lokal tuh surah-surahan, surah-surah. Solusinya dari Rizki calonnya setelah itu. Maka dengan jawaban itu nanti kawan-kawanku, aku nanti tepat, aku nanti silakan 2 menit waktunya dari sekarang. Oh baik, Anda akan mencoba menjawab.
Kalau pribadi ambo dalam suatu lokal itu mempunyai struktur masing-masing. Ada mungkin namanya ketua, ada wakil, ada keamanan, sekretaris dan bendahara. Pribadi ambo, kalau seandainya struktur lokal itu emang di kerajaan seamanah-manah mungkin, keamanan bakarajo untuk memasukkan anggotanya sebelum guru tiba tanpa guru piket basura-sura di mic. Dan ketua tugasnya mengecek anggotanya apakah ala lengkap apa belum. Jadi bagi ambo solusinya cukup diaktifkan kembali atau dihidupkan kembali struktur lokal dan tugaskan ketua yang mau tugasnya, wakil yang mau tugasnya, keamanan yang mau tugasnya, bendahara yang mau tugasnya. Cukup dilaksanakan tugas-tugas masing-masing, maka insya Allah santri-santri tersebut akan masuk ke lokal dengan tepat waktu insya Allah. Kemudian nanti lain, kalau pribadi yang boleh, sebelum masuk lokal barajo umum tu kita kan ada acara tahfidz surau. Maka dari mungkin kita lah bisa mengingat sebelum santri itu keluar untuk makan siang. Anak kita ingat dan pertama bagaimana kalau seandainya mambil nasi itu dalam waktu yang ditentukan, emang itu waktu mambil nasi. Contoh konsumsi makan waktu mambil nasi hanya 15 minit. Emang kita buat waktu mambil nasi itu cuma 15 menit. Kalau seandainya emang ada tersangka nanti lambe, maka kita cipu maki jera dikit. Coba kita stopan makan siangnya sekali itu. Malangkinya jera. Kalau seandainya nyolah jera, pasti pada hari disuanya nyolah akan ngulang dolai. Jadi kalau seandainya makan siang nyolah teratur, jadi jarak waktu makan siang dengan waktu masuk lokal itu ada sekitar 30 menit. Kalau seandainya seseorang lah makan tuh, kalau seandainya makannya kenyang benar, bisa nyobarangah dalam keadaan 5 menit. Jadi tersiksa waktu 25 menit. Menjalan waktu 25 menit kok, bisa struktur-struktur dari lokal masing-masing itu untuk mengingat anggota-anggotanya untuk masuk ke lokal balik. Jadi dengan cara seperti itu, insya Allah iklim belajar akan terkontrol dengan sebaik mungkin. Baik, tepuk tangannya mah. 03. Kosong beralai. Kosong. 01. Silakan 01. Masih dengan pertanyaan yang sama. Baik, ambo akan menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru awak, yaitu masalah caro anak-anak atau santriwan dan santriwati masuk lokalnya tepat waktu. Iku awak berbicara bukan masalah aturan-aturan awak berikan kenyo. Tetapi yang kini itu yang bermasalah adalah adab. Sesuai hadis Nabi, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Jadi ilmu kok niyo gitu belajar, maka yang paling pertama sekali peluan adab awak. Kalau ambo lihat banyak mana guru dan menyampaikan ketika berbaris, ketika siang maghrib, banyak guru menyampaikan setiap masuk lokal harus tepat waktu, makan harus tepat waktu. Tapi ambo lihat kenyataan tidak ada jalahnya. Yang tak lambe tetap tak lambe, yang melele tetap melele. Itu karena adab yang tidak ada. Ambo ulangi, al-adabu faqul ilmu. Adab yo ka guru tu yang ndak ada, raso yo ka guru tu yang ndak ada. Itu benar dan kurang dinyo. Baacara awak kemanician ndak akan masuk ke pangananyo dah. Tadi bisa dipahami? Masalahnya adab. Perbaiki adab awak, insyaallah awak masuk lokal tepat waktu. Kalau kata orang Minang, rasul di bawah nanya, pariso di bawah turun. Rasul lah, andaikan anggota ambek masuk lokal beranda ke rumah.
Kok berang guru dan di pue-pue yang terambek. Tapi ketika kita terambek masuk lokal guru santainya terambek awak. Lah sepakai lah tu. Lah sebelum ambo menentu ambo tu pantun je. Berlari-lari ke dalam rimbo. Tiba di rimbo terpijak cimangko. Meskipun banyak suara nomor 3, nomor 1 tetap pertama. Takbir. 01. Kosong orang lain awak lain. Kosong orang. Kosong orang. Kosong dua. Dah, baik. Jadi Ambo akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari guru kita tadi. Jadi bagaimana caranya ketika santriwan dan santriwati telat atau terlambat masuk lokal? Bagaimana caranya tu supaya capek dia masuk lokal? Yang pertama, cuba kita karena apa tujuan awak kemari. Jadi segala sesuatu tu memang yo diawali dengan niat. Nah, memang harus ada niat di dalam hati awak tu. Maka awak kemari. Kau pai bermain-main awak. Ayo bermain-main tu dapat awak. Harus ada keinginan awak. Al ilmu bil ta'allumi, cara mendapatkan ilmu tu ia harus dituntut. Harus ada keinginan di dalam hati kita. Kalau tidak ada keinginan di dalam hati awak dalam menuntut ilmu tu, maka ilmu tu akan payah pula dapat awak. Sedangkan awak tidak ada ingin kepada ilmu tu dah. Al barakatu bil khidmah. Jadi mencari mendapatkan ilmu tu, yo harus mencari berkat ilmu tu dengan berkhidmat awak. Berkhidmat ke pondok. Saja kita tanya lain. Nah, mungkin hanya itu yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk 03. Baik, Selanjutnya untuk 4, 03. Lah 04. Suara untuk 02 lah 02. Nah, selanjutnya untuk 03 04. Baik, saya akan menjawab pertanyaan guru kita yaitu yang tentang permasalahan belajar. Jadi tentang masalah belajar itu tergantung kepedulian kita masing-masing. Seperti itu kan setiap lokal ada ketua kelas dan keamanan. Jadi ketua kelas dan keamanan ini kerjasama satu sama lain. Ketika ketua kelas ini menegakkan peraturan di dalam lokal itu, misalkan terlambat masuk, apa hukumannya? Keamanan yang menghukumkan. Lah, kalau nyampak keamanan tidak terlalu menghukum kawannya, agia kakak kelas tegakkan peraturan itu tadi. Jadi yang kawan-kawan awak tu akan takut atau sakan ke ketua lokal atau ke ketua keamanannya. Setiap masing-masing ketua lokal dan keamanan itu harus bekerja sama satu sama lain. Biar supaya tidak ada kelalaian dan supaya tidak ada kelalaian. Nyo tergantung kepedulian awak masing-masing. Ketika ketua lokal lalai,
Keamanan yang mengean ketika keamanan yang lalai kawannya yang mengean lah. Itu tergantung kepedulian awak masing-masing. Sekian, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk 04. Mas Taruh 04. 01 02 Sama-sama balik. Nah, baik. Selanjutnya adalah karena kita tak lama-lama untuk melanjutkan pemilihan awak supaya kanlah ada gambaran awak tu di antara jawaban-jawaban calon kita tadi. Tanyuan ke hati nurani awak, maku dan batu irasnya. Atau sesuai mana jawab nasya kita. Maka lah dapat kita jawabannya masing-masing. Nari nak kuliah tu ikuian. Awak milih sanonya itu nak kuliah. Selanjutnya untuk penutup, kita dah ngapulu visi misi beliau. Kita bagi pula waktu 2 minit tuntas saja, tak lama-lama karena habis itu kita razia piring sama sendal. Karena alhamdulillah insyaallah nanti kalau lain nak ada kendala tanggal 22 kita insyaallah po. Maka nak ada yang mau tarupa kawan ulang. Nak ada yang mau sepatu kawan ulang. Apalagi tarupa ungu. Nah, sampai tarupa ungu udah ulang. Nah, kita mulai untuk kita dengan visi misi daripada kawan awak tadi. Nomor berapa dulu? Nah, silakan kita dengan kita simaan mana visi misi daripada 01 kan. Silakan kepada 01 2 minit tuntas. Baik. Saya mempunyai visi yaitu membentuk dan menciptakan lingkungan pesantren bersih, ramah tamah, berprestasi dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tiangnya ketuhanan yang Maha Esa lah. Ambo mempunyai misi Ambo mengembangkan minat dan bakat santri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan santri dan santriwati dan berinovasi menebarkan hal-hal kebaikan. Dan Ambo mempunyai moto bergerak cepat, bertindak tepat. Sebelum itu Ambo ingin menyampaikan kepada kawan-kawan seluruhnya, Ambo tahun kini dari tahun petang itu Nio menjadi ketosip. Waktu mohon lebih banyak berlebihan deh. Tetapi yang petang tu yang dipilih aja Prianto, Kaidi awak sama Kazaki. Dia mau mundur diri. Di tahun kini Ambo sangat minat. Ambo tanya Kang Kurobi, tanya Firman Bil pilih ni go. Bahkan tadi sebelum kakak mai, Ambo kecewa kau le jadi go. Kami lah ganteng-ganteng kampi ni pakai cematu, pakai jubah. Ada yang model orang NU, ada yang model Wahabi, ada yang model Muhammadiyah. Banyak macam kan. Kami ragu tapi insyaallah lanjut. Jadi tujuan Ambo ingin menjadi ketua OSIP sabana jumana. Ambo ingin merubah diri Ambo. Bako itu Ambo dah mendengar suatu ucapan dari Ungku guru Ambo. Ambo radio nyabihin Ambo katanya Ungku mulai berubah ketika lah jadi tuanku. Karena mungkin tuanku berdosa lain. Kok yang mungkin kita dosa nah. Ya. Ambo lah tuanku kok mungkin Ambo melakukan kesalahan. Jadi Ambo tak kata dulu. Ambo kok nyampang terpilih di ketosip. Ambo lah sebagai ketua. Kemungkinan Ambo melakukan kesalahan. Kalau Ambo sebagai kelas 7 itu masih mungkin Ambo melakukan kesalahan. Tetapi kalau Ambo terpilih menjadi ketosip, itu agak baik Ambo melakukan kesalahan. Nah, Ambo ingin menyampaikan surat sekitar banyaknya. Mungkin itu visi misi dan moto Ambo. Mohon disuap pilihan nomor 1 ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti
Lah sama-sama kita dengar. Andaikan kita pilih 01 banyu berubah total, bara gadang pahloi dan kawan api ini. Nyampang nak tak pilih hanya, mada aja nyo, baga dosu nak kita dapi. Ini kau kamu milih awak kamu kainda. Kalau wak pilih dapat palo, contoh jadi tuang kue miswa. Wak pilih awak indah lo. Nah. Selanjutnya 02, silakan sampaikan visi dan misinya. Baik, jadi Ambo akan menyampaikan visi dan misi Ambo. Jadi seandainya jika Ambo terpilih bisa, jadi visi Ambo yaitunya insyaallah akan menjadikan santri yang berkualitas aktif, berprestasi dengan berlandasan iman dan takwa. Lah, jadi Ambo akan kalian sengene apa yang berkualitas tuh. Yang pertama baik dari segi ibadahnya, baik berkualitas segi berperkayaannya maupun perkataannya. Yang aktif kok yaitunya harus connect Wak. Bah connectnya jika lo ada nampak sampah ada Wak, terus Wak pilih tuh. Harus timbul kesadaran di dalam diri Wak. Selanjutnya berprestasi. Kalau berkualitas juga aktif awak, maka prestasi itu akan muncul saja kepada diri awak. Bisa saja awak meraih prestasi tersebut. Kalau berkualitas aktif awak, lama menjadi orang hebat awak, jangan sampai lupa awak harus berlandasan awak dengan iman dan takwa awak. Jadi itu visi Ambo. Yang kedua yaitunya misi. Misi Ambo yaitunya yang pertama meningkatkan kecerdasan dengan cara berpikir dan bertindak. Baca kita supaya cerdas tuh. Harus beraja Wak. Mendapatkan ilmu itu harus dituntut, harus dicari. Baru bisa Wak mendapatkan kecerdasan tuh. Yang kedua tangzim Wak kepada guru Wak, besarkan guru Wak. Yang kedua yaitu BP3K yang malah kita bahas selama kita di pesantren yang telah disampaikan oleh guru-guru awak, yaitu tentang kebersihan asrama awak, baik kerapiannya, baik dalam segi keindahannya. Yang ketiga yaitu stop bully. Nah, jadi di asrama tu memang ada timbul rasa kekeluargaan awak tu, dado awak membuli-buli kawan awak karena lah jika lo awak lah membuli kawan awak karena karakter kawan awak, maka nado mado nyoledo untuk beraja di pondok pesantren tu. Barang kadang bersuara tu. Berhenti kawan awak karena bully, maka itulah akan diberantas biswa. Kalau moto aku yaitu kecil disukai, mudah terkenal, dan tua kaya raya, dan mati masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk 02. Suara 02. Ya, ukti ada 02. Ukti 02. Nah, selanjutnya untuk 03. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi visi dan misi nomor urut 03, visinya yaitu terciptanya santri yang kreatif, inovatif, mandiri, bertanggung jawab, jujur, unggul dalam bidang apapun, serta mempertebal keimanan dan ketakwaan. Jadi itu visi yang mau rancang tadi.
Kemudian misi ambo itunya mengadakan program pengembangan diri bagi santri, kemudian meningkatkan keaktifan santri dalam bidang ekstrakurikuler maupun di luar itu. Yang ketiga, menjadikan santri yang lebih kenal akan kepedulian kepada lingkungan sekitarnya. Yang terakhir, membangkitkan jiwa kekeluargaan untuk terciptanya lingkungan yang harmonis. Itu misi nomor 03. Kemudian moto yang ambo buat, kesuksesan dimulai dari keputusan untuk mencoba. Itu moto Lagi terang ade. Dulang lihat. Kesuksesan dimulai dari keputusan untuk mencoba. Itu moto jadi sebelum mengakhiri, ambo ada patullah tekah nomor 01 tadi. Ayah si Joni alah masuk sarugo. Cakep kan lo? Tiba di sarugo minum madu galo-galo. Ambo cadiak lai banyak pendukung suara nomor 3. Insya Allah tambah makin banyak pendukungnya. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Suara 03. Berarti 03 yang ukti-ukti yang banyak kan? Nah, selanjutnya 0 ampe. Nah, kita langkah dulu visi-visi daripada 0 ampe. Baik, visi dan misi saya ialah satu suara berprogres bersama yang berakhlak mulia. Lah, lepas waktu satu suara berprogres bersama yang berakhlak mulia. Nah, itu visi saya dan misi saya ialah menanamkan dan meningkatkan disiplin santri untuk melaksanakan kegiatan pondok. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mendidik dan mempersiapkan santri untuk menjadi manusia mandiri. Saya ulangi sekali lagi, misi saya yang pertama ialah dengan sedih. Misi yang pertama, menanamkan dan meningkatkan disiplin santri untuk melaksanakan kegiatan pondok pesantren Nurul Yakin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mendidik dan mempersiapkan santri untuk menjadi manusia mandiri dan berkhidmat kepada masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Yang kedua. Dan yang ketiga, meningkatkan rasa kepedulian, kekeluargaan dan solidaritas di lingkungan pondok pesantren Bustanul Yakin. Dan yang keempat ialah mengembangkan keterampilan dan meningkatkan prestasi terhadap santri melalui ekstra kurikuler. Dan moto saya ialah menjalani dengan keikhlasan dan bukan keterpaksaan. Sekian, terima kasih. Aplaus untuk 06. Nah, baik, santriwan santriwati yang dirahmati oleh Allah, lah sama-sama terangan itu visi-visi daripada calon-calon awak. Maka semakin kueh puluh sia orang nan kita pilih. Kan lah do dek itu masing-masing nasi anak kita pilih. Lah do jawab saya kita pilih. Maka daripada itu kita lanjutkan besok pagi, yaitunya untuk acara kampanye lah. Besok acara kampanye, silakan itu bercalon itu siapkan tim suksesnya. Nanti pas apel pagi kita tampilkan untuk menguatkan balik, meyakinkan pilihan awak, siapa akan kita pilih nanti.